Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ketika Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan Firaun, dan di saat kelaparan melanda seluruh bumi, banyak orang yang datang kepada Yusuf dari berbagai pelosok untuk membeli gandum. Termasuk saudara-saudara Yusuf yang datang. Tetapi mereka tidak mengenal Yusuf. Mereka mengalami ujian dari Yusuf. Dan kini mereka merasakan bagaimana menderitanya ketika dalam kesesakan memohon pertolongan. Mereka menyesal pernah menjadi orang yang dikuasai kebencian sehingga tidak mempunyai belas kasihan kepada adiknya Yusuf yang pernah memohon tidak diperlakukan jahat. Walau Ruben sudah memberitahukan agar jangan berbuat dosa kepada saudara-saudaranya yang ingin mencelakakan Yusuf. Lahirnya kebencian diawali karena iri hati dan ketersinggungan yang kemudian menjadi rasa benci. Ini banyak terjadi di kehidupan keluarga, antara adik kakak kandung maupun pertalian saudara sepupu. Apalagi bagi mereka, karena mereka memiliki pendidikan tinggi, kekayaan, kekuasaan, selalu tidak mau diremehkan dan maunya harus selalu didengar omongannya. Tidak boleh ada yang menyanggah. Ada juga yang merasa dirinya paling tua atau sulung, selalu memerintah, mengatur, dan merasa paling benar. Padahal belum tentu omongannya selalu benar. Jika ada saudara-saudara yang tidak mau diatur dan tidak mau mendengar omongannya, maka akan dibenci, dihina, dan diejek. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ketika kita dibenci oleh saudara kita, maka kita jangan membalas dengan membenci juga. Kita harus tetap hidup di dalam kasih dan mendoakannya. Begitu juga kita, ketika ada saudara kita yang susah, bukan berarti kita menjajah hidupnya dan harus tunduk pada kehendak kita. Rasakan kesesakan saudara kita, berempati, dan tolonglah tanpa harus mendikte hidupnya. Kita harus bisa mewujudkan kasih tanpa syarat. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Suatu saat bisa terjadi pada diri kita jika kita memperlakukan saudara kita tanpa belas kasih. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika membenci saudara kita, maka kita sama seperti pembunuh manusia. Mungkin kita tidak mengalami kesesakan di dunia, tetapi kelak harus mempertanggungjawabkan di pengadilan terakhir. Disinilah mulai kesesakan akan kita hadapi. Kebencian atau tidak mau memaafkan tidak memberi hasil apa-apa selain kepahitan, kesedihan, dan kegelisahan. Jangan sampai kita terlambat sehingga penyesalan tidak berguna lagi. Kita harus mau mendengar teguran dan nasihat dari orang lain yang dipakai Tuhan. Walau tegurannya sangat tajam, tetapi teguran itu untuk mengembalikan kita kepada jalan Tuhan. Bersediakah kita? Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.